Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siswi SMP Negeri 1 Campaka, siswa baru, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi menanam padi. Sebelumnya Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Pak Agus Dwi Handoko. Bapak mengajar IPA di kelas 789. Pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas pada waktu yang terbatas ini tentang menanam padi. Bapak yakin kalian di SD kemarin juga sudah pernah mempraktekannya oleh guru-guru waktu di SD tentang menanam padi. Namun pada kesempatan ini sedikit Bapak akan ceritakan bagaimana proses menanam padi, termasuk juga kegiatan menanam padi yang sudah dilakukan di SMP Negeri 1 Campaka. Baik, pertama-tama sebelum menanam padi kita harus tahu terlebih dahulu tentang benih ya. Adik-adik atau anak-anakku harus tahu dulu apa itu perbedaan benih dengan bibit, begitu ya. Untuk benih itu adalah ukurannya lebih kecil ya, dan didapatkan dari bagian tanaman, biasanya biji yang tentunya sudah dipilih dan juga sudah diseleksi begitu. Jadi benih ini identik dengan masih dalam bentuk biji, belum tumbuh ke cambahnya. Sementara bibit adalah bahan tanam yang berasal dari benih yang sudah disemai dan sudah tumbuh ke cambahnya untuk proses pertumbuhan dan perkembangan tanam selanjutnya. Jadi bibit sudah ada kecambahnya meskipun masih kecil, dan dia sudah siap untuk ditanam, kemudian proses pertumbuhan dan perkembangan berikutnya. Benih secara umum ada dua macam, namun pada kesempatan ini Bapak akan bagi 3 macam sebetulnya. Ya, pertama benih hibrida yang sudah bersertifikat, ada juga benih padi yang unggul ya, dan yang ketiga benih lokal. Ya, untuk macam-macam benih padi sebagaimana yang sudah Bapak sampaikan, yang pertama adalah benih hibrida. Gampangnya, benih hibrida ini adalah varietas atau macam benih yang hanya sekali tanam. Jadi hasilnya akan maksimal apabila ditanamnya hanya sekali, begitu. Kalau keturunannya ditanam lagi, hasilnya kurang begitu maksimal. Contohnya sebagaimana yang ada di slide, begitu ya. Ada Intani 1, 2, PP1, H1 dan sebagainya. Yang kedua adalah benih padi benih yang sifatnya unggul, begitu ya. Jadi benih padi unggul ini bisa ditanam berkali-kali, tentunya dengan perlakuan yang baik. Jadi artinya kalau sudah ditanam, ada juga petani yang bisa menjadikan sebagai benih lagi, begitu. Nah, untuk jenis padi unggul ini biasanya sudah ada uji cobanya ya. Bahkan sudah diberikan SK begitu ya untuk benih yang unggul ini oleh Menteri Pertanian ya. Dan biasanya juga harga benih yang unggul ini juga tidak terlalu mahal begitu ya. Contohnya misalkan benih padi ada padi Ciherang gitu ya, IR1 ya, dan sebagainya, IR64 ya, Cimelati dan sebagainya. Macam-macam yang sesuai dengan SK yang ada di Menteri Pertanian. Yang ketiga adalah benih padi lokal. Jadi benih padi lokal ini benih padi yang sudah lama beradaptasi di daerah-daerah tertentu, sehingga dia punya karakter spesifik di daerah tersebut ya. Misalkan di Indramayu itu ada benih Dharma Ayu begitu ya, atau di Pasuruan ada benih Merong gitu ya. Misalkan di Malang ada benih Gundelan dan lain sebagainya. Ya, setelah benih padi itu
disiapkan, maka selanjutnya disemai ya. Jadi persemaian ini dilakukan sebelum pengolahan tanah gitu ya. Pertama ya, itu kalau di sawah kira-kira 1 hektar membutuhkan benih kurang lebih 25 kg. Dan untuk lahan sekitar 400 meter persegi itu dalam 1 hektar ya. Selanjutnya setelah disemai, kemudian tanah yang akan disiapkan untuk menanam tadi ya, itu dibajak terlebih dahulu ya. Dibajak ada yang menggunakan mesin gitu ya, tetapi juga ada yang menggunakan manual pakai sapi ya atau munding begitu ya. Itu tidak masalah, disesuaikan dengan kondisi yang ada. Setelah dibajak, maka persiapan tanam. Persiapkan tanam benih padi yang akan tanam ini agar tidak mudah diserang oleh hama dan penyakit ya. 4 hari sebelum pindah tanam gitu ya, bagus juga disemprot ya menggunakan insektisida dan juga fungisida ya. Jadi kalau insektisida ini untuk mencegah hama dari golongan serangga begitu. Kalau fungisida untuk mencegah hama dari golongan jamur. Selanjutnya setelah dibajak begitu, kita tanam. Untuk penanaman usahakan begitu ya, sistem tanamnya istilahnya semacam jejer legowo begitu ya. Jadi rapih ya. Untuk Untuk memudahkan perawatan. Jarak antar tanaman kurang lebih ya sekitar 25 kali 30 cm. Pindah tanam dilakukan pada umur 15 sampai dengan 20 hari. Pemupukan. Selanjutnya setelah ditanam tidak lupa ya, atau jangan lupa dipupuk. Pemupukan dilakukan 2 kali ya. Yang pertama dilakukan pada umur 7 sampai 10 hari setelah tanam tentunya. Jadi setelah benihnya sudah menjadi bibit gitu ya, ditanam, 10 hari kemudian diberikan pemupukan. Kemudian yang kedua, pemupukan dilakukan pada umur kurang lebih 30 sampai 35 hari. Ya, tergantung dari jenis tanamnya begitu ya. Ada padi yang umurnya 90 hari ya. Ada yang 110 hari, disesuaikan pemupukannya dengan jenis padi tersebut. Nah ini kurang lebih datanya ya, dasarnya untuk pemupukan dasar, pemupukan yang kedua, jumlah pupuk yang digunakan begitu. Anggap setelah dipupuk tentunya padi ini akan atau perlu dirawat begitu. Pemakaian herbisida yang benar, pemakaian insektisida yang benar, dan juga pemakaian fungisida yang benar ya. Tujuannya apa? Agar tidak ada hama-hama atau gangguan-gangguan yang akan mengganggu atau hasil padi nanti akan menjadi kurang baik gitu. Masih tentang perawatan, setelah pemupukan kemudian dirawat ya, disemprot oleh insektisida dan sebagainya. Jangan lupa pengairannya juga harus diperhatikan begitu ya. Pengairannya apakah bersumber dari sungai ya, atau bersumber dari irigasi begitu, atau mengandalkan hujan ketika musim hujan, disesuaikan. Penyiangan juga ya bisa dilakukan dengan cara gosrok ya, atau disemprot ya. Kemudian insektisida tadi juga ya bisa dengan menggunakan pupuk organik ya, yang sekarang lagi booming begitu ya. Jadi pupuk cair organik ini nanti juga pengaruh terhadap hasil dari padinya ya. Jadi kalau digunakan pupuk yang organik, biasanya padinya juga akan menjadi padi organik begitu. Tapi juga ada juga yang menggunakan pupuk zat kimia. Perawatan di umur 7 sampai 10 disemprot dengan insektisida dan juga pengendalian hama dari penyakit tanaman padi.
Nah, ini tabel atau data tentang hama tanaman padi ya. Biasanya yang agak sering begitu ya di padi itu ada yang disebut dengan hama ureng ya. Jadi dia menyerang atau menghisap cairan sel tanaman hingga tanam menjadi kering ya. Sehingga gejalanya itu bisa merusak pertumbuhan ya hingga fase keluar gitu ya. Maka pengendaliannya dengan menyemprotkan bahan aktif ya, diantaranya bahan kimia pimotrozin 50%. Contoh yang lain misalkan penyakit tanaman padi ya, padinya kerdil gitu ya. Jadi daunnya menjadi pendek, sempit, berwarna hijau kekuningan, batang pendek, anakan juga menjadi pendek. Ini bisa dikendalikan dengan fungisida ya. Fungisida itu tadi zat untuk memberantas dari golongan fungi jamur ya. Biasanya menggunakan difenoconazole 150. Nah, berikut ini Bapak akan sampaikan atau Bapak lampirkan foto-foto kegiatan pembelajaran menanam padi di SMP 1 Campaka ya. Ini adalah gambar benih yang sudah dipilih ya untuk disemai. Sedangkan ini adalah gambar siswa sedang menanam benih ya. Jadi benih ditanam di media, karena kita tidak menggunakan sawah, medianya menggunakan ember gitu ya. Tapi ember itu diisi tanah ya yang berasal dari sawah juga begitu. Jadi siswa diminta membawa tanah yang berasal dari sawah di dekat rumah masing-masing. Nah, setelah ditanam begitu benihnya dan dia akan menjadi tumbuh ya. Kemudian berikutnya diberikan pupuk ya. Ini diantara proses memberikan pupuk ya. Diantaranya pupuk NPK ya, pupuk urea begitu, agar tanaman padinya bisa bagus. Dan ini yang terakhir adalah proses panennya begitu ya. Jadi ini ada tampak guru dan juga ibu kepala sekolah memanen padi yang dipilih yang sudah matang, yang sudah siap untuk dipanen. Demikian materi tentang menanam padi yang bisa Bapak sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Materi ini sangat penting, bahwasanya segala sesuatu tuh butuh proses. Kita makan nasi ternyata tidak mudah begitu ya. Nasi itu didapatkan dari padi, prosesnya juga butuh waktu kurang lebih 3 bulan 4 bulan. Dan ini bisa menjadi kita harus selalu menjadi hamba Allah yang bersyukur, dan tentunya juga bisa menjadi lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi selamat belajar di rumah, tetap semangat, tetap jaga jarak. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.